Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Zikrullah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas 3D. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. 1, 2, 3, 4. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan analisis korelasi antara psikologi komunikasi dengan salah satu profesi di bidang komunikasi penyiaran Islam, yaitu konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten, baik itu berupa tulisan, gambar, audio, ataupun video. Yang mana nantinya konten tersebut akan ditampilkan di berbagai platform sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya masing-masing, seperti di website, YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi informasi, konten kreator menjadi salah satu profesi yang banyak dibutuhkan dan diminati oleh orang pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mengkaji proses komunikasi antar manusia dengan menggunakan psikologi sebagai sudut pandang perspektif dengan tujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Dari itu, maka psikologi komunikasi sangat berguna bagi seorang konten kreator dalam menyampaikan pesan melalui konten-konten yang dia buat agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melihat dari ruang lingkup psikologi komunikasi, maka seorang konten kreator merupakan bagian dari sistem komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa atau media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online atau internet. Contoh komunikasi massa yaitu berita di media, siaran di radio dan televisi, dan postingan di media online. Di dalam prosesnya, seorang konten kreator tentu harus memperhatikan aspek psikologi pesan, agar pesan bisa tersampaikan secara efektif. Psikologi pesan yaitu konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain yang disebut bahasa. Bahasa adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang disebut linguistik. Yaitu bahasa merupakan seperangkat kata-kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi suatu kalimat yang mengandung makna. Setiap manusia mengucapkan kata-kata atau kalimat dengan cara-cara tertentu untuk mengendalikan perilaku orang lain. Dan setiap cara berkata memberikan maksud tersendiri. Dalam penyampaiannya, pesan itu disampaikan melalui dua bentuk. Ada pesan verbal dan pesan nonverbal. Pesan verbal yaitu pesan linguistik adalah pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai media penyimpanan atau gagasan ide dan informasi. Kemudian pesan nonverbal yaitu pesan yang menggunakan isyarat sebagai media komunikasinya. Pesan dari suatu konten dapat dikatakan berhasil apabila efek atau dampak yang diberikan oleh komunikan atau penerima pesan sesuai dengan tujuan dari komunikator atau pelaku komunikasi. Maka dalam konsep psikologi pesan, efek dari komunikasi yang dilakukan dapat berupa efek psikologis yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu pengaruh kognitif. Pengaruh ini menggambarkan bahwa dengan komunikasi, seseorang menjadi tahu tentang sesuatu. Berarti komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi, seperti seorang penyiar dalam memberikan berita di siaran televisi. Kemudian ada pengaruh afektif, yaitu konsekuensi dari pengaruh jenis ini yaitu dengan pesan yang disampaikan, maka akan terjadi perubahan perasaan dan sikap. Kemudian pengaruh konatif. Pengaruh ini yaitu berupa tingkah laku dan tindakan karena menerima pesan dari komunikator atau penyampaian pesan
komunikan bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ketika seorang konten kreator di media sosial sedang mengendorse atau menjual suatu produk, maka seorang konten kreator harus bisa memberikan konten yang menarik bagi penonton untuk membeli, sehingga komunikasi itu bisa dikatakan berhasil ketika banyak dari penonton itu membeli produk yang dia jual. Sekian penjelasan analisis dari saya. Atas kesalahan dan kekurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.